Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara semua? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, setiap tanggal 10 Agustus, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Albertus Purnomo OFM, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Pur. Romo Pur, selamat bergabung. Terima kasih sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Pur. Silakan Romo. Marilah kita awali permenungan pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia. Karena cintanya yang bernyala-nyala, bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkan yang Ia ajarkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Inilah Santo Laurentius yang telah menyerahkan nyawa untuk melindungi gereja. Karena itu, ia pantas menderita sebagai martir dan dengan sukacita dimuliakan bersama Yesus Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebesarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, Haleluya. haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romopur, dari bacaan pertama pada hari ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang persembahan. Ada hikmat dan sukacita, Pak Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik dan Lucy, dalam bacaan pertama kita mendapat salah satu wejangan dari Santo Paulus yang kiranya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini, juga dalam kehidupan menggereja. Jadi bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, itu sebetulnya satu perikop yang diambil dari satu blok di dalam surat ini yang berisi tentang pengumpulan dana untuk jemaat Kristiani di Yerusalem. Jadi di dalam surat Paulus yang kedua untuk jemaat di Korintus bab 8 dan bab 9 itu bicara mengenai pengumpulan dana untuk jemaat Kristiani di Yerusalem. Jadi ceritanya itu demikian. Jadi sebelum Paulus menjalankan tugas misionarisnya untuk mewartakan Injil di berbagai macam gereja di wilayah Turki sekarang ini dan juga Yunani sekarang ini, Paulus sudah sepakat kepada pemimpin jemaat di Yerusalem untuk mengumpulkan dana atau kolekte dari gereja-gereja non-Yahudi, ya misalnya di gereja di Efesus, di Korintus, yang kaya-kaya itu, untuk membantu jemaat Kristiani yang miskin yang ada di Yerusalem. Dan sebetulnya Paulus mempunyai maksud yang cukup baik ya dalam hal ini. Jadi selain kolekte itu menunjukkan tindakan karitatif, tindakan cinta kasih, yaitu membantu orang yang miskin, terutama membantu anggota gereja yang miskin, ya. Kolekte itu merupakan salah satu cara untuk memelihara kesatuan di dalam gereja-gereja yang berbeda suku, status, ekonomi, dan finansial. Dan dalam bacaan pertama ini diceritakan atau diwejangkan tentang prinsip yang tepat dan sikap yang benar dalam memberikan kolekte atau donasi atau derma atau dalam bahasa lain sedekah gitu ya. Ya. Nah, di awal Paulus mengatakan satu peribahasa yang mungkin cukup populer pada waktu itu. Dia mengatakan dalam menasihati orang kolekte itu, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula, sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Jadi ini adalah suatu peribahasa kuno yang mungkin cukup digemari orang pada waktu itu,
dan mengacu kepada dunia pertanian. Jadi kan menabur ini kan ada kaitannya dengan menabur benih gitu. Dan menuai pasti menuai hasil panen. Tetapi yang ingin dikatakan di sini sebetulnya adalah soal hukum sebab akibat, dan atau di dalam bahasa yang lebih populer sekarang ini adalah soal karma gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu nanti menghasilkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat itu ya. Ya. Nah, jadi sesuai antara apa yang dicanangkan dengan yang dia salin itu sama gitu ya. Dan di sini kalau menaburnya sedikit ya pasti hasilnya sedikit. Gitu ya. Dan sebetulnya hukum ini sebab akibat atau hukum karma ini juga banyak ditemukan di dalam kitab suci dalam berbagai teks. Mungkin saudara dan saudari sahabat Wasorani Katolik belum sempat untuk menggalinya. Tetapi di dalam teks-teks kuno juga ada, misalnya di dalam Ayub bab 4 ayat 8 ya, dia mengatakan demikian. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi kalau sudah mulai berbuat jahat sedikit saja, nanti kejahatan akan berbalik kepada dia dalam bentuknya yang lain mungkin. Lalu di dalam Amsal juga dikatakan, siapa menabur kebenaran, dia mendapat pahala yang tetap. Jadi intinya adalah bahwa berbuatlah yang baik, maka kebaikan akan datang, dan jika berbuat jahat, maka kejahatan yang juga akan kembali. Nah, kita kembali kepada teks. Memang tidak sedikit orang yang menyalahgunakan ayat ini ya untuk mencari kolekte yang besar. Ini harus diakui gitu ya. Nah, jadi menggunakan ayat ini kemudian bicara kepada jemaat atau umat, ayo beri kolekte yang besar, nanti akan mendapat imbalan dan pahala yang besar dari Tuhan. Gitu. Ini yang sering terjadi gitu ya. Dan kadang umat juga salah mengerti nih, Romo. Salah mengerti gitu ya. Jadi akhirnya ya nyumbang besar-besaran gitu ya. Tapi ingat ya, Paulus mengingatkan bahaya pemahaman semacam ini. Ya. Sehingga dia di dalam wejangan selanjutnya mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ini dicatat kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau terpaksa. Atau dengan kata lain, kalau kita memberi derma, memberi sedekah, itu harus ikhlas. Jadi kata ikhlas ini harus digarisbawahi. Jadi memberi kemudian tidak merasa terbebani dan kemudian tidak menyesal setelah memberi. Misalnya umpamanya saya memberi orang yang miskin sesama anggota gereja 100.000. Setelah diberi pulang dari momen memberi itu kemudian menyesal, aduh kenapa kok tadi saya kasih 100.000, ya harusnya 50.000 saja gitu. Nah ini jangan, mending kasih 50.000 saja tetapi tidak menyesal daripada memberikan banyak tapi setelah itu menyesal. Jadi berapapun nilai donasi, kolekte, derma, itu yang penting itu ikhlas gitu ya. Dan memberikan kebahagiaan kepada kita memberi sesuatu kepada orang dan itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada rasa diri kita bermanfaat, jangan sampai kita memberi banyak, setelah itu menyesal, tidak memberi kebahagiaan. Itu kan sesuatu yang menurut saya ya kurang tepat ya. Dan yang kedua, kita juga harus berpikir dalam hal memberi donasi ini ya. Kita harusnya memberi secara ikhlas, maksudnya kita mau memberi, entah itu ada pahala atau tidak dari Tuhan itu tidak penting. Yang penting memberi gitu ya. Kadang-kadang orang memberi ya, tapi berpikir nanti Tuhan pasti akan memberikan sesuatu kepada saya gitu. Nah ini juga tidak ikhlas semacam ini karena masih memikirkan pahala dari Tuhan. Jadi harus ikhlas, rela hati, jangan terpaksa gitu ya. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, itu kata Santo Paulus ya. Jadi pahala yang sesungguhnya itu bukan kita diberi balik materi yang lebih besar, tidak, tetapi bahwa Allah mengasihi itu cukup ya. Bahwa bentuknya kita lebih sehat, lebih bahagia gitu, nah, itu kan sudah merupakan satu pahala ya. Betul. Dan Paulus juga mengatakan demikian di dalam teks itu, supaya
kamu berkecukupan dalam segala sesuatu, tetapi berkelebihan dalam kebajikan. Nah, itu kata cukup ini penting diingat. Jadi kata cukup itu penting. Mengapa? Karena kata cukup atau menerima apa yang dia miliki itu membuat kita bersyukur ya. Mau berbagi itu berasal dari perasaan bahwa saya cukup. Ada orang yang berharta banyak ya, tetapi tidak merasa cukup, merasa kurang terus, dan akhirnya tidak pernah bersyukur, dan akhirnya apa? Dia tidak bisa bersedekah. Jadi kalau orang mau bersedekah itu biasanya dalam dirinya itu cukup gitu ya. Meskipun rumahnya sederhana, tapi kalau merasa diri cukup, kalau ada orang datang minta makanan pasti dikasih. Karena cukup itu ya. Dan sebetulnya dari pemahaman yang saya temukan dari berbagai macam pengalaman, orang kaya itu orang yang merasa cukup. Ada ibu tua ya, bekerja sebagai pedagang. Pedagang bukan pedagang besar, tapi ya di pinggir pasar yang hanya dagang sayuran. Tetapi dia merasa cukup. Ditanya, saya tidak mau barang banyak atau enggak? Enggak. Untuk saya badan sehat saja sudah cukup. Badan sehat saja itu sudah cukup. Jadi dan itu yang kemudian membuat dia mudah untuk memberikan sesuatu kalau orang butuh gitu. Jadi cukup itu adalah tanda orang itu kaya gitu. Dan pada akhirnya yang dinilai oleh Allah itu tadi dikatakan kebajikan yang kita buat dengan harta itu. Jadi Paulus mengatakan berkelebihan dalam kebajikan. Jadi yang berlebih itu kebajikan. Yang cukup itu adalah segala sesuatu. Jadi apa yang ingin Allah inginkan mungkin ya, kita berbuat kebajikan dengan harta yang kita miliki. Dan tentu saja harta ini tidak hanya menyangkut uang atau materi, tapi juga keterampilan yang kita miliki, skill, bakat, keahlian yang kita miliki, itu kita gunakan supaya kita berkelebihan dalam kebajikan. Itu juga salah satu bentuk derma kita kepada orang lain, ya tidak harus kita memberikan uang, tetapi kita berbagi keterampilan kita. Nah, mengapa kita harus berderma atau berbagi pengetahuan dan memberi kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan anugerah kita? Karena jawabannya, karena kita telah diberi terlebih dahulu dari Allah, pencipta kita. Jadi dikatakan di sini, Paulus mengatakan seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenaran, atau bahasa lain keadilannya, tetap untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa Allah itu murah hati pada dasarnya. Karena Allah murah hati dan kita adalah cerminan dari Allah sendiri, kita perlu murah hati. Kalau kita ingin menjadi seperti Allah, ya lakukanlah perbuatan yang biasa Allah berikan gitu ya. Dia suka memberi dengan murah hati, dengan cuma-cuma gitu. Dia memberikan kehidupan kepada kita kan dengan cuma-cuma, atau kita tidak dituntut memberikan banyak hal kepada Tuhan gitu loh. Mungkin tuntutannya adalah karena mungkin ini ya, mungkin saya nggak tahu Tuhan kayak apa, tapi pemikiran Tuhan mungkin seperti ini. Ya, kamu sudah saya beri nafas kehidupan, kamu sehat, tolong kamu berikan sesuatu kepada orang lain. Itu sebagai penghormatan terhadapku gitu misalnya gitu ya. Jadi Allah itu donatur utama bagi manusia dan bagi ciptaan lain ya. Memberikan sinar matahari, memberikan udara. Dan jika kita itu sadar bahwa Allah telah berdonasi kepada kita, telah berderma kepada kita, memberikan kepada kita banyak hal, itu akan membuat kita mudah untuk berderma. Hanya persoalannya adalah apakah kita sadar akan hal itu atau tidak. Nah, ini kesadaran ini yang penting. Kesadaran bahwa Tuhan itu memberikan kepada saya. Selama tidak sadar, meskipun duitnya banyak, meskipun keterampilannya itu begitu tinggi, pengetahuannya banyak, kalau tidak sadar bahwa dirinya sendiri itu juga hasil dari donasi dari Allah, akan sulit orang untuk memberikan derma kepada orang lain. Dan satu contoh orang yang memberi derma kepada orang lain itu adalah santo yang kita peringati pada hari ini, Santo Laurentius ya. Ini adalah contoh jelas bagaimana ia memberikan
kekayaan atau derma kepada orang miskin ya. Memang ada cerita ya, mungkin baik untuk kita dengar ya. Jadi dulu di abad-abad awal itu ada prefek kota Roma yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan. Dan dia mendapat laporan bahwa Laurentius itu yang mengurus semua kekayaan itu. Jadi dia pikir Laurentius itu yang punya duit, padahal itu kan duitnya gereja gitu. Karena itu Laurentius dihadapkan kepada penguasa Roma itu dan dia dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Tapi dengan tenang Laurentius menjawab, oh baiklah Tuhan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu. Lalu Laurentius pulang. Nah setelah itu dia mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Nah, di bawah pimpinannya, lalu orang-orang miskin itu berarak ke kediaman prefek Roma. Dan kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, ini kata-kata yang terkenal dari dia. Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi orang miskin itu harta kekayaan gereja. Intinya, dan karena penghinaan itu, dia akhirnya mati dibakar gitu ya. Tetapi kan kita melihat di sini bahwa sejak dulu itu memang gereja itu mempunyai misi, baik sejak Santo Paulus maupun Laurentius, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, gitu ya, derma dalam hati. Jadi ini adalah sedikit refleksi kita, renungan kita dari bacaan pertama. Gitu Lucy. Iya, Romo ini luar biasa menarik sekali Romo, menggugah kita semua, khususnya juga saya, jadi langsung berpikir ada satu ungkapan yang bagus dari Romo Pur pada hari ini. Cukup itu akan membuat kita menimbulkan rasa syukur, rasa bahagia di dalam hati kita. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak pernah akan bersyukur akan hidup ini seperti itu ya Romo. Dan juga bagaimana kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah donasi yang pertama di dalam hidup kita. Kita bisa hidup sampai sekarang karena Tuhan. Jadi kita pun harus berbagi kepada sesama sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Seperti itu ya Romo. Dan teladan yang sangat luar biasa pada hari ini kita rayakan yaitu Santo Laurentius. Semoga kita semua lebih juga bisa menyikapi sikap-sikap dari Santo Laurentius, yaitu bagaimana kita lebih bisa berbagi dengan sukacita, dengan ikhlas kepada kaum yang lemah. Seperti yang sesuai dengan Keuskupan Agung canangkan ya Romo, untuk berbela rasa juga berbagi kepada sesama. Seperti itu ya Romo Pur? Ya. Ya, kita kan rehat sejenak dahulu ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Pur, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Pur, kalau dari bacaan Injil pada hari ini tentang biji gandum, Romo bisa ungkapkan hikmat dan sukacita bagi kita. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik dan Lucy, jadi kita sekarang masuk ke dalam permenungan salah satu perikop dari Injil Yohanes, yang sebetulnya perikop ini adalah kutipan dari kisah sengsara Yesus Kristus. Jadi kisah Yesus sebelum ia menderita sengsara dan wafat. Dan teks ini biasanya dibacakan untuk mengenang para martir, dan dalam hal ini memang tepat ya, karena kita sedang merayakan Pesta Santo Laurentius. Nah, di dalam Injil pada hari ini kita sebetulnya bisa menangkap satu poin penting, yaitu adalah bahwa pengorbanan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berlimpah. Pengorbanan. Jadi tema utama dalam sesi kedua ini adalah soal pengorbanan. Nah, di awal dari Injil kita mendengar Yesus memberikan sebuah kiasan ya yang sangat menarik juga. Dia mengatakan jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati ia akan menghasilkan banyak buah.
Nah, ini seperti tadi di dalam bacaan pertama, Paulus menggunakan kiasan dari dunia pertanian, di sini juga sama. Yesus menggunakan kiasan dari dunia pertanian juga. Dan kita tahu ya namanya biji itu kan semacam embrio ya. Sebetulnya di dalam biji itu kan sudah ada kehidupan. Hanya kalau dia tidak menyentuh tanah, dia tidak dikuburkan, maka dia tidak akan berkembang gitu ya. Ini sudah kita ketahui lah apa fenomena alam semacam ini. Dan biji akan berkembang kalau kurang lebih 2 atau 3 hari di tanah yang basah. Tapi intinya di sini kan ada sebuah transformasi ya. Jadi biji itu harus bergerak turun dan dia harus bersentuhan dengan sesuatu yang lain, dalam hal ini tanah, maka dia akan berkembang. Nah, sebetulnya biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati ini adalah sebuah lambang dari Yesus sendiri ya. Yesus yang wafat, disalib, tapi kemudian dia dibangkitkan oleh Allah, dan selanjutnya dia dengan caranya yang misterius ya, mungkin dengan rohnya menjiwai pengikutnya, kemudian dari situ berkembang menjadi suatu gereja yang besar, dan akhirnya berkembang menjadi gereja yang sangat besar sekarang ini. Berapa miliar umat Kristen di dunia ini yang mengikuti Yesus, itu karena dari Yesus yang dalam tanda kutip dilambangkan sebagai gandum jatuh dan mati. Dan kemudian dijelaskan juga, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan memang teks ini sulit untuk dipahami, mungkin untuk jemaat Yohanes yang mendengar itu bisa dipahami, karena apa? Karena memang pada waktu itu orang Kristen kan sedang mengalami satu penindasan ya, di mana nyawa mereka itu terancam gitu ya. Jadi ini adalah suatu nasihat dari Tuhan untuk ya kamu tidak perlu takut gitu ya jika kamu kehilangan nyawanya. Tetapi untuk zaman sekarang tentunya teks ini ya tidak bisa ditafsirkan seperti itu dalam arti secara harfiah ya, bahwa kita harus mati secara fisik kemudian mencapai hidup kekal gitu ya. Zaman sudah berbeda, dunia sudah berbeda, maka pemahamannya juga harus diubah gitu ya. Dan ayat tersebut harus ditafsirkan secara baru sesuai dengan konteks dunia sekarang ini. Dan tentu saja untuk menafsirkan teks ini kita perlu mencari makna atau pesan kunci dari perikop ini, dan tadi sudah saya singgung, poinnya jelas. Pengorbanan diri akan memberikan buah yang berlimpah. Nah, mari kita coba untuk menelaah tentang aspek pengorbanan ini dan juga pesan yang mungkin bisa kita temukan ya untuk kemajuan kehidupan rohani kita gitu. Yang pertama itu saya tertarik dengan apa yang dikatakan Paus Yohanes Paulus ke-23 atau sekarang sudah menjadi Santo Yohanes ke-23 itu. Dia mengatakan Christian life means sacrifice. Jadi hidup Kristiani itu berarti pengorbanan. Atau dengan kata lain, pengorbanan adalah karakter dari hidup Kristiani. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu paling tidak mempunyai semangat untuk berani mengorbankan diri gitu ya. Tentu saja tidak harus mengorbankan diri dalam hal nyawa, mungkin tidak relevan lagi untuk sekarang ini gitu ya, tetapi dalam banyak aspek kehidupan gitu ya. Dan Yesus sendiri sudah memberikan teladan dan mengajarkan baik dalam kata-kata maupun perbuatan tentang pengorbanan itu, dan puncaknya adalah Bapa di kayu salib. Jadi saya menekankan bahwa orang Kristen perlu untuk memiliki semangat pengorbanan. Yang kedua, pengorbanan diri itu menjadi sarana untuk kemajuan hidup seseorang. Gitu ya. Jadi kalau ingin maju dalam hidup, pengorbanan diri itu pasti harga mati gitu ya. Bukan hanya NKRI yang harga mati, tetapi kalau mau maju dalam hidup, harus berkorban. Pengorbanan itu penting gitu ya. Ya. Jadi kemajuan dalam hidup, keberhasilan dalam hidup, terlepas dari adanya faktor keberuntungan ya, itu selalu ditandai dengan pengorbanan diri yang
tinggi dan juga kerja keras. Nah, saya mau mengambil contoh ini ya. Salah satu grup Korea pop atau K-pop yang terkenal itu ya, Blackpink. Pasti semuanya ya tahu gitu ya, terutama anak-anak remaja gitu ya. Jadi saya pernah membaca kisahnya gitu. Jadi personel Blackpink ini ya, kan ada Lisa, kemudian Jisoo, Rose, Jennie dan segala macam itu kan untuk bisa tampil dalam performa yang begitu baik sehingga banyak remaja generasi milenial itu suka dengan mereka itu karena ya sebelumnya ada pengorbanan diri dan kerja keras gitu. Hanya orang zaman sekarang ini tidak melihat kerja kerasnya, tapi lihat suksesnya saja, melihat keberhasilannya saja gitu ya. Ya ambil contoh salah satu personel ini yang namanya Lisa Manobal itu ya. Dia kan orang Thailand nih. Jadi dia harus pergi dari Thailand pada masa remaja untuk mengikuti training selama 4-6 tahun ini. Ini kan nggak mudah, jadi sebelum debut pertama harus dilatih 4-6 tahun pada saat remaja. Apa yang dia korbankan itu banyak sekali ya. Jadi kesenangan pada masa remaja, kemudian apalagi ya, masa muda, kemudian dia harus kerja keras untuk melatih ini dan itu. Tetapi hasilnya jelas sekarang bahwa dia bisa tampil baik atau mereka itu bisa tampil baik dan memberikan semangat juga, menginspirasi bagi generasi milenial seumuran dengan mereka untuk bekerja keras. Jadi di sini kita melihat bahwa pengorbanan itu juga bisa memberikan inspirasi bagi orang lain gitu. Dan sebetulnya tidak hanya soal apa ya, tidak hanya soal kesuksesan dari kelompok girl band ini ya, Blackpink ini yang memberikan contoh untuk pengorbanan diri. Dalam banyak hal juga sama sih ya. Misalnya dalam hidup sebagai mahasiswa misalnya, kalau memang ingin mendapat nilai yang baik, maka pengorbanan itu harus penting gitu ya. Harus penting pengorbanan itu gitu. Juga dalam banyak hal, seperti berdagang, kemudian mencapai karier itu pengorbanan penting. Harus bisa untuk menahan diri dari mengikuti kesenangan hidup. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh senang-senang, memang kita boleh senang-senang, tetapi harus tahu batas itu. Ada keseimbangan antara kesenangan dan juga mengorbankan kesenangan itu. Dan ini harus dilatih juga. Berarti kemudian melatih ego ya, Romo? Ya itu, melatih ego. Jadi tidak mudah untuk tertarik kepada sesuatu yang menyenangkan. Karena ada juga sesuatu yang menyenangkan, tapi hasilnya kemudian tidak menyenangkan, itu ada gitu. Betul. Nah, yang ketiga, jadi pengorbanan diri itu menciptakan keharmonisan dalam hidup dan juga hidup bersama dan juga berefek pada kemajuan hidup bersama. Ya, kurang lebih seperti yang tadi gitu ya. Nah, saya beri contoh dalam hidup menggereja saja ya. Contoh saja. Misalnya kalau ada proyek bersama, entah itu perayaan besar atau aktivitas lainnya, itu sebagian orang harus bisa mengorbankan diri dalam arti menahan ego nih dan kepentingan masing-masing demi tercapai keberhasilan dalam kegiatan itu. Bayangkan saja jika setiap orang ini, mungkin dalam hal ini panitia yang merencanakan kegiatan itu, saling ngotot atas idenya masing-masing. Tidak tercapai kesepakatan, kemudian habis energi, kemudian juga tidak tercapai hasil yang maksimal gitu. Dan proyek tidak akan jalan kalau semuanya memikirkan egonya sendiri dan tidak mau mengorbankan gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa satu orang itu punya satu kepala, jadi kalau umpamanya panitianya 10, pasti idenya 10 juga. Tapi kan harus dipilih ini yang satu gitu. Kalau melaksanakan 10 ide tidak akan jalan gitu ya. Maka harus ada kemauan untuk mengorbankan idenya sendiri demi kebaikan bersama gitu ya. Bukan hanya dalam kehidupan menggereja secara umum seperti ini, tetapi juga dalam lingkup gereja kecil yaitu keluarga itu. Harus ada keberanian untuk berkorban jika ingin keluarga itu jalan baik. Ya, memang saya tidak berkeluarga itu, saya hidup berkomunitas, sama saja juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya seorang bapak gitu ya,
ingin anaknya itu menjadi anak yang mandiri, dia harus berkorban, dalam arti tidak mengikuti kesenangannya, mungkin kumpul-kumpul dengan teman dan segala macamnya. Gitu. Tapi harus ingat, saya punya anak, saya harus berkorban untuk misalnya menahan diri. Bukan berarti tidak boleh ya, untuk menahan diri, mengurangi senang-senang saya demi kemajuan anak saya, demi mendampingi anak saya, supaya anak saya nanti ke depannya itu menjadi manusia yang mandiri, yang dewasa, dan segala macam. Jadi ada banyak hal di dalam hidup ini yang perlu kita korbankan, meskipun tidak semua, tapi kita akan diberikan pikiran ya oleh Tuhan ya. Kita bisa memilah-milah, oh ini pantas dikorbankan, ini tidak, ini pantas dikorbankan, ya semua tergantung dari kita masing-masing gitu. Jadi intinya adalah bahwa kalau ingin mencapai sesuatu yang maju atau kemajuan atau keberhasilan, ya, kesuksesan itu, faktor pengorbanan diri dan kerja keras itu sangat penting. Bahkan kerja keras dan juga kerja cerdas ya, jangan hanya kerja keras saja, tapi juga kerja cerdas itu membutuhkan suatu pengorbanan. Jadi ya tergantung dari kita masing-masing. Sekali lagi, kita sadar atau tidak bahwa pengorbanan itu menjadi kunci. Selama kita tidak sadar, tidak dicerahkan oleh satu mindset yang benar, ya sama saja gitu ya. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Oke, jadi ini adalah renungan kita pada sesi yang kedua ini. Iya, Romo ini memberikan hikmat dan juga pengajaran iman buat kita semua, bahwa pengorbanan diri adalah seperti yang tadi Romo katakan, suatu embrio yang membuat kita untuk lebih bisa bersama-sama untuk kemajuan bersama ya Romo. Jadi kita harus mengendalikan diri kita supaya tidak terlalu berego, melainkan bagaimana kita lebih bisa bersikap bijaksana ya Romo ya, untuk kepentingan bersama. Ya memang mengendalikan diri itu juga salah satu pengorbanan ya. Betul. Dan itu adalah salah satu kunci supaya hidup kita itu seimbang gitu ya. Dan keseimbangan di dalam hidup itu akan membawa kita ke dalam ya keselamatan, keberhasilan, kemajuan rohani gitu. Dan memang ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba ya, kemampuan untuk mengendalikan diri. Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari gitu ya. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong berikanlah karunia supaya saya bisa mengendalikan diri. Ya boleh kita doa, tetapi Tuhan juga pasti, bukan pasti ya, mungkin itu mengatakan, ya kamu latihanlah, latihan mengendalikan diri itu loh. Soalnya kalau tidak kita menjadi kacau gitu. Jadi orang yang kacau itu kan sebetulnya orang yang tidak selamat. Dalam arti dia bingung ke sana, bingung ke sini, tidak tahu tujuannya. Karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa melakukan pengorbanan. Jadi itu yang penting gitu ya. Benar. Jadi pelajaran pada hari ini, pelajaran beriman kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Pertama-tama dengan mengatakan diri kita sendiri bahwa kita cukup atas semua yang kita sudah terima, sehingga menimbulkan rasa syukur dan kita bisa berbagi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Seperti itu ya Romo Pur. Ya. Terima kasih Romo buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan, memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan juga sahabat yang mendengarkan pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelica Luciana dan Romo Albertus Purnomo OFM mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Pur. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, pada pesta Santo Laurentius ini, kami telah dipuaskan dengan santapan sabdamu yang suci. Kami mohon dengan rendah hati, semoga pengabdian hidup kami, pengorbanan hidup kami, menuntun kami menuju keselamatan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Romo Pur, salam damai, terima kasih untuk semuanya. Sama.